Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita masih dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat wal afiah, berada di dalam yang mulia, di dalam bulan yang mulia, yakni bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan ke haribaan junjungan kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan segala-galanya yang ia miliki untuk umatnya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sempurna, ya. Di bulan Maulid ini, bulan Maulid adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Maulid itu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu dikenal oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kenapa kalau orang mengenal bulan Rabiul Awal? Banyak orang kadang mengenal Dzulqa'dah, tahu bulan apa itu Dzulqa'dah? Ada apa di situ? Ya kan? Kenapa dikenal orang? Karena Rabiul Awal berhubungan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Jadi bulan Rabiul Awal mulia karena disandingkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Rajab juga mulia. Kenapa bulan Rajab jadi mulia? Seluruh umat Islam mengenal bulan Rajab karena bulan Rajab disandingkan dengan peristiwa perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Manusia selalu mengejar kemuliaan. Yang dicari manusia dalam hidup ini adalah kemuliaan. Mulia karena sekolahnya tinggi, dia kejar sekolah. Dia ingin mulia karena jabatannya tinggi, dia kejar kemuliaan itu. Kemudian dia ingin mulia karena hartanya yang banyak, dia kejar mencari harta yang banyak. Dia ingin mulia karena ingin menjadi seorang aulia, maka dia kejar amal ibadah yang dilakukan oleh orang aulia. Tapi belum tentu semua orang itu berhasil mendapatkan kemuliaan. Mereka bisa mendapatkan kemuliaan, tapi kemuliaan itu hanya kemuliaan yang semu aja, yang tidak langgeng, ya. Kenapa? Karena mencari kemuliaan, dia dapatkan kemuliaan itu, tapi kemuliaan itu tidak dihubungkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang punya kemuliaan? Siapa yang memiliki kemuliaan? Allah yang punya kemuliaan. Allah yang memiliki kemuliaan. Kemudian Allah memberikannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu kalau kita sudah sandarkan kepada baginda Nabi Muhammad, maka dia akan mulia. Dia akan mulia. Ya. Contohnya misalnya kita ambil salah satu aja. Sandal itu letaknya di bawah di kaki, nginjak segala kotoran yang najis-najis, ya. Tapi ketika sandal itu dipakai oleh Rasulullah, terompah itu dipakai oleh Rasulullah, apa yang terjadi? Terompah itu jadi mulia. Ketika Nabi Musa ingin berbicara dengan Allah di Bukit Tursina, Allah menegur Nabi Musa, "Hai Nabi Musa, engkau berada di tempat yang suci, maka lepas sandalmu." Nabi Musa gak pakai sandal bertemu Allah. Tapi ketika baginda Nabi SAW diundang ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, yang diantar oleh dua orang malaikat Jibril dan Mikail, ketika itu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, ulun hanya mengantar pian bertemu dengan Allah hanya sampai di sini aja. Tidak bisa ulun sampai melihat zat Allah, ulun akan terbakar." Kenapa? Karena ulun bukan diciptakan dari zat Allah. Karena ulun diciptakan dari nur pian ya Rasulullah. Yang diciptakan Allah dari zatnya adalah baginda Nabi Muhammad sendiri aja, ya. Allah mengatakan, "Aku ciptakan engkau Muhammad karena aku, maka jadilah Nabi Muhammad, jadilah Rasulullah, jadilah nur Nabi kita Muhammad." Tidak ada, cuma satu yang diciptakan Allah dari zatnya sendiri, cuma Rasulullah. Kuciptakan engkau Muhammad karena aku, dan Muhammad kuciptakan alam ini karena engkau. Semua yang ada ini karena Nabi Muhammad, bukan dari Allah tapi dari Nabi Muhammad, ya.
Nabi Muhammad itu satu, dia tidak dua, tunggal. Nabi Muhammad itu wal awalu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Fil awalin, yang awal dijadikan Allah itu baginda Nabi Muhammad. Kalau sesuatu yang awal berarti dia tidak seperti kita. Kalau kita dilahirkan sama ibu berarti duluan ibu daripada kita. Nabi Muhammad yang awal, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalin. Kalau dia yang awal enggak punya ibu, enggak punya bapak. Kalau punya ibu dia enggak duluan, yang duluan ibunya. Itu kan? Aku ciptakan engkau Muhammad karena aku enggak pakai dilahirkan. Pakai dilahirkan enggak kan? Nah, begitu cara kita mengenal Rasulullah, supaya kita yakin bahwa Rasulullah itu adalah sahibu syafa'ah, ahli dunia wal akhirah, rahmatan lil alamin. Kenapa orang berani dengan Nabi Muhammad? Mencaci, memaki, melempar, bahkan meludahi Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak mengenal siapa sebenarnya Rasulullah. Dia hanya mengira Nabi Muhammad itu seperti manusia. Dia memang seperti manusia, tapi bukan manusia biasa. Ya, seperti itu. Sendal gak ditegur sama Allah, naik ikut sendalnya Rasulullah, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga sendal itu jadi mulia. Saking mulianya sendalnya Nabi Muhammad, sendal yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Apa saja yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad dia pasti mulia. Contoh yang paling rendah adalah sendal. Sekarang sendalnya Rasulullah ditaruh di atas kepalanya santri. Coba lihat itu. Tuh, Pak Kiai, Pak Haji Razimin juga ada terompah Rasulullah di kepala beliau. Padahal sendal itu. Kenapa kok bisa terompah Rasulullah naik di kepala? Karena dihubungkan dengan baginda Nabi Muhammad, karena dia sendalnya Nabi Muhammad. Kita ini umat yang paling mulia. Kullu ummati, umat Nabi Muhammad adalah manusia yang diciptakan Allah yang paling sempurna dari seluruh manusia yang lain, lebih mulia dari manusia yang lain. Kenapa? Karena dia umat Nabi Muhammad. Begitu. Jadi kita mendapatkan kemuliaan apapun yang ada pada diri kita. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan yang hakiki, hubungkan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang Badui, orang gunung ya, pengemis dia datang mengetuk pintu Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, ulun minta sesuatu dari Fihan, sudah tidak makan berapa hari. Ujar Rasulullah, aku juga ada berisi apa-apa yang kuberikan lawan ikam, cuma ada jubahku. Disuruh ambilkan Fatimah, ambilkan jubah Abah. Diambil sama Siti Fatimah. Jubahnya itu sudah bertambal. Dalam riwayatnya 82 atau 83 tambalannya itu. Jubahnya Rasulullah. Inilah jubahku, kata Rasulullah. Ambillah untukmu. Si pengemis tadi, karena ini jubahnya Rasulullah, walaupun bertambal-tambal 80 lebih tambalnya, karena dihubungkan dengan Rasulullah, dihubungkan dengan Nabi Muhammad, dipakai Nabi Muhammad, jadi mulia. Dia lari ke pasar, dia naik ke atas meja. Wahai semua penduduk pasar, aku punya jubahnya Rasulullah. Inilah jubahnya Rasulullah yang dipakai Rasulullah ketika panas, ketika dingin, ketika berperang, ketika berdakwah. Dan jubah ini akan aku lelang. Siapa yang paling mahal menembaknya, dialah yang punya. Dilelang jubahnya Rasulullah. Pada waktu itu ada seorang saudagar kaya, orang kaya dia, tapi sayang matanya buta. Dia kaya raya tapi matanya buta. Dia banyak punya budak. Wahai budakku, wahai pembantuku, tembak, ikut juga kau tembak. Tembak. Berapapun mahalnya ada orang menembak, kau tinggiin lagi dia. Kau tinggiin lagi. Kalau kau berhasil mendapatkan jubah itu, kau akan kumerdekakan dari seorang budak. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Budak itu mahal harganya, 500 juta barangkali ya. Manusia ya.
Akhirnya begitu tembak-tembak barang, taruh harga 5.000, 10, 15, 20, 25, 10 juta, 150 juta, 300 juta, 700 juta, 1 miliar, 1 miliar seberapa? Lelang itu Abi ahlinya. Udah berapa masjid Abi lelang sampai selesai masjidnya? 750 juta satu kali, 700 juta dua kali, 2,5, 800 juta. Oh, mahal di sana. Tidak jadi. 800, 900. Wah, akhirnya bertinggi-tinggian. Akhirnya yang dapat siapa? Si budak yang buta itu. Dia dapat, ya wahai tuanku, ini bajunya, jubahnya Rasulullah. Saya yang dapat. Berapa? 1 miliar misalnya kan. Oh nggak apa-apa, bayar aja uangnya. Dan kamu merdeka sekarang. Dimerdekakan. Subhanallah. Bajunya Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah. Kemudian si orang buta tadi mengangkat baju jubahnya Rasulullah. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, maka sembuhkanlah mataku ya Allah yang buta ini apabila aku sentuhkan dengan jubahnya Rasulullah yang mulia. Kemudian disapukan ke matanya jubah Rasulullah, dihapuskan ke matanya. Seketika itu dia bisa melihat. Dia bisa melihat, dilihat jubah Rasulullah. Subhanallah, tambalannya banyak. Seorang raja di atas raja, ahli dunia wal akhirah. Kalau kau ingin Muhammad, seluruh gunung-gunung ini kujadikan emas. Jubahnya tambalan. Terus dia bilang, aku nih nggak pantas pakai jubahnya Rasulullah nih. Nggak ada yang pantas memakai jubah ini kecuali baginda Nabi Muhammad. Dia pergi ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kabar antum? Alhamdulillah. Ulun tadi oleh ada seorang pengemis menembak jubah pian dan alhamdulillah ulun yang dapat. Kemudian dengan jubah pian itu ulun mohon kepada Allah supaya disembuhkan mata ulun sebelumnya buta. Sekarang ulun sudah bisa melihat. Dan jubah ini tidak ada yang pantas kecuali pian yang memakainya. Ulun kembalikan lawan pian. Subhanallah. Berapa rahmat yang diberikan Allah pagi itu. Pagi itu berapa yang mendapat rahmat? Coba. Ya kan? Orang pengemis jadi kaya raya, si buta sembuh, si budak merdeka. Ini tambalan baju yang sudah bertambah, tapi dihubungkan dengan baginda Nabi Muhammad. Saya umatnya Nabi Muhammad. Oh, khairu ummati, berarti kamu sebaik-baik umat. Sesuai enggak apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan selama ini sesuai enggak kita ini menjadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, disesuaikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu tahunnya disebut tahun gajah. Itu anak TK tahu kok, anak SD tahu, apalagi anak SMA kuliahan. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Yang pertanyaannya kenapa maka disebut tahun gajah? Nah, itu banyak yang ada tahu. Nang SD kada tahu, nang SMP kada tahu, bahkan yang kuliah pun ada yang kada tahu. Kalau 12 tahun, kalau dinamakan tahun gajah ya tahu. Sebabnya dinamakan tahun gajah tuh itu yang kada tahu. Sebabnya inilah Bo, karena pada hari anak pian, cucu pian. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Pada waktu itu di suatu negeri yang namanya negeri Yaman, Son'a, sekarang ibu kota Yaman Selatan di Son'a. Kemarin apa? Jarak ke Hadral Maut. Apa yang aku cari? Ketika sampai di Son'a, aku pergi ke pasar. Aku tanya sama orang-orang di pasar, aina Ka'bah Abraha? Mana Ka'bahnya Abraha? Lah. Yang satunya saya tanya, aina Ka'bahnya Abraha? Apa dia bilang? Aib. Dan yang mau ngasih tahu? Ya. Nah, di negeri Yaman ketika itu ada seorang raja yang bernama Raja Abraha. Dia bilang, wahai Perdana Menteriku, apa orang itu ke Mekah tiap tahun berjurut-jurut? Cakanya negeri kita yang didatangi orang kaya itu. Oh, jar Perdana Menteri itu nang didatangi orang tuh ada di situ ada Ka'bah.
ada Ka'bah. Mun pian nak datangi orang jua, coba ulah Ka'bah jua di Yaman. Ini orang Bahiri, orang Pahirian. Orang Pahirian itu bagus saja pian. Orang Bahiri itu hendak mengumpati, hendak meniru itu bagus. Tapi kalau sifat hiri dipelihara, nanti akan berbuah menjadi dengki. Kalau sudah dengki, dia kadang mau mengikuti orang, tapi ingin menghancurkan orangnya, dia dengki. Ay, Perdana Menteri, bikin Ka'bah juga. Bikin Ka'bah. Sudah tuntung Ka'bahnya. Kadang datang juga orang ke Yaman. Kenapa kadang datangnya? Ampun Paduka yang mulia, mungkin karena Ka'bah kita sama lawan Ka'bah nang di Yaman, di Mekah. Coba kita rubah sedikit daripada yang di Mekahnya. Maksudnya apa? Kita polis dengan emas, kita andaki intan, berlian, yakut, merah delima, jamrud, ya kelak. Pokoknya mahalah Ka'bah kita. Pasti orang kesinian, ampi ke Mekah, begitu Paduka. Bujur, raja, hiasi dengan emas, dihiasi, ditunggu setahun. Kan ada juga yang datang ke Yaman. Perdana Menteri, kita sudah bikin Ka'bah bagus daripada di Mekah. Kok ada juga yang datang ke Yaman? Ampun Paduka yang mulia, sebabnya karena yang di Mekah masih ada. Nah, dengki sudah dia. Itu dengki. Karena memelihara sifat hiri, maka jadilah dengki di dalam hati kita. Kalau hiri aja bagus, orang maulah rumah, maulah jual, catnya hijau, umpati hijau, ada kuningnya, les kuning, les jual. Behiri, orang beli mobil jual, ya kan? Orang mau ternak sapi juga, pahirian, ya kan? Orang begini pulang, ya begini juga, pahirian. Itu ada kisah pian, diumpati taruh oleh tetangganya. Jadi janang laki latika, kita nukar motornya, nukar motor juga. Ini kita nukar rumahnya, nukar juga. Jarang abahnya. Kita bisi rumah dua, kalau disimpang satu sini satu, kita banam nang sini satu, ini sebuting aja bisi rumah. Kayak apanya? Di banam ada ambilkannya minyak gas sejerekian, di banamnya rumahnya. Kayak apa dengjar? Kita di banamnya rumahnya nih, banam juga aja. Di banamnya. Itu bagus saja, karena hiri aja. Akhirnya apa? Guring di bawah pohon hari hujan. Nah, lagi bini. Jadi bila orang itu seperti itu dia memelihara sifat hiri. Nah, orang berdagang, obat berdagang, dagangannya sama. Tapi kenapa kita kada payu, inya payu? Oh, inya punya penglaris. Dagangannya sama, bahigaan, sama-sama jual baju, sama-sama jual pencerekenan. Kok orang lari ke sini terus? Udah kita kada. Karena sidin beisi penglaris. Minta loan siapa sih penglarisnya? Loan Habib Kadri. Ulun berdagang, minta penglaris. Oke, penglarisnya 3. Yang pertama, murah senyum. Murah senyum. Orang yang datang ke toko kita, dia masuk kita keluari. Dia masuk ke toko kita keluari. Apa yang bisa ulun bantu? Anda apa yang pian cari? Aku hendak nukar baras, gula, kan? Yang lah satu. Yang kedua, penglaris. Setelah murah senyum, ramah tamah. Yang kedua, kurang labih. Cakap menimbang tuh nah, dibarati ke sebelah barasnya daripada dacingnya. Ada ini bahan hancap belum sama lagi dah. Ayamnya hanya basahung belum makanan lagi, diangkat sudah. Biarkan nyenat musuh kalah, seorang kalah ada apa? Tapi menang di akhirat kalau. Nah, itu kurang labih. Yang ketiga, jadikanlah pembeli itu seorang raja, dimuliakan, diramah tamahi, kemudian pokoknya dimuliakan dia. Ya kan? Apa yang cari? Ya. Ulun duit pian kan albanar nih, duit 100-an nukar rokok sebilah. Ya Allah, hadanglah teman, ulun mau rupakan duit dulu lah, rupakan. Itu yang bagus. Ini mana merangut-rangut, duduk di kursi, kujuk orang japai, berdiam aja. Apa kan yang cari? Turun bawa ibu kelahi ini, langsung buka menyebelah ke toko sebelah orang. Cari apa pian? Makan ah. Orang Jawa dulu banyak takut ke Kalimantan, Pak.
Karena kabarnya di Kalimantan itu orang makan orang. Orang Kalimantan makan orang. Orang itu kalau bahasa Jawa udang. Hah? Udang. Iya, orang itu udang. Ya memang orang Kalimantan makan udang. Memang pengertiannya orang itu manusia. Wah. Begitu datang dari Jawa mampirnya ke kandangan. Orangnya gemuk. Motong iwak patin. Kasih dia api. Datang dia mau makan di warung. Dia berdiri. Jadi kipas-kipas. Kumisnya gini. Ada orang berdiri dia. Apa? Makan. Orang kandangan gitu kalau nawarin makan. Nak makan kapian kan gitu bagus kalau nak makan kapian gitu. Masuk dulu kan, nak makan apa? Makanan, lari langsung orang Jawa. Bujur-bujur mau dimakannya kita ini. Kalau kandangan pian, bukan ketupat kandangan. Makanan, makankah jasidir gitu nah. Cuma karakternya memang begitu, ya kan? Nah. Apa pian cari? Anu orang. Duk membeli gini takutan duk anak lokar gula alam kopi ada di sini. Nah, mbah itu apa nih 12.000 duit 100-an nyawa nih menukar 12.000 duit 100-an ribu karena langsungnya merupakan dulu sebelah situ pembeli disuruh merupakan duit banyak apa dagang di sini kayak itu di sini kan ada di sana kan ada di sini kurang lebih aja karena ulun ini korban suruh merupakan duit bagaimana anak payu ya kalau coba turun ke masjid hari Jumat waktunya orang itu menghitung duit waktu wakaf keluar itu dihurupi ulun berhuruf duit halus nah supaya yang pertama ulun ambil berkah ya kalau berkah sedekah orang ini kemudian mudahan orang memberi masjid ini nah kayak tujuan mukar di wadah ulun hurupi duitnya jangan dihurupi aja buat juga seorang cakanya sejuta nah ulun buat juga masih sedikit 100 gitu kalau ulun dari semua pahlawan pian yang ulun cintai banar tuh iya Patimura ulun cinta banar iya goloknya sepanggal aja tetapi berbaju kada sih din tapi biar kayak itu saban Jumahat ke masjid terus daripada Bung Karno tuh jarang ke masjid Bung Hatta tuh jarang ke masjid paham lah Bianto orang untuk Allah Ta'ala itu hak kita milik kita yang sebenar-benarnya adalah yang kita berikan ke jalan Allah untuk Allah ya kan nah, berinfak untuk pondok pesantren itu kada hilang itu yang sebenarnya ampun pian kalau yang pian makan ini belum tentu lagi ulun pernah bertemu orang bisi duit 100 rupiah bahari itu orang ini kehausan kelaparan juga duit 100-annya kalau kutukarakan wadai jar hampir lapar tapi kehausan kutukarakan 100 hampir haus tapi kelaparan apa nanti nukar 100 nih supaya hampir kelapar hampir haus duduk datang orang berjual tahu nah tahu kan kalau diikut bebanyu begitu kan jadi ampikannya ngambil lapar tahu nukar tahu mau ambil lombok 5 buting berpikir pulang kalau ku makan tahu berdahulu hanya lombok tujuh lagu kepadasan yang bagus tuh makan lombok dulu 5 biji setelah kepadasan baru makan tahu nah bismillahirrahmanirrahim makan lombok 5 biji begitu ada penyuap disenggol orang tangan gugur tahunya kalau ada makanan yang gugur itu ada istilah orang anu ya, belum 5 menit ya supaya diambil lagi itu kan kesannya belum 5 menit deh begitu udah mengambil dijajak orang pulang pak saya kalau dimakan lagi dijajak orang datang kawannya kenapa pian datang lari pagi kan waktu peleng kepadasan taulah kan lombok nah, itu berdagang jadi berjual ini umpat jual tapi orang punya penglarisnya yang pertama ramah tamah dengan senyum kemudian kurang labih artinya seorang tuh seorang yang mau merupakan duit jangan menukar langsung merupakan kurang labih ngarannya kemudian apa jadikan raja pembeli itu tadi dijadikan raja nah, insya Allah laris itu sudah laris pian akhirnya apa ampun paduka yang mulia
Kenapa orang Yaman karena mau ke sini? Karena Ka'bah di Mekah masih ada. Nah, ini kada hiri lagi sudah nih. Ini dengki sudah. Kalau dengki itu jelek, men. Orang jual intalu ayam, andaki jua intalu ayam, intalu itik, andaki jua intalu itik. Orang berjual andaki jua bahiri. Orang payu seorang kada bingung. Apalah penglaris orang tuh? Baru saya pikirkan penglaris kae. Kita bangkrutakan nya, cari dukun. Supaya kada payu lagi, ampihnya berjualan, tinggal kita jangan lagi berjualan. Ini dengki sudah, tulak ke dukun ya Allah. Ujar dukun, ikam anak buah kuai. Dukun tuh biar berisi jin, tau lah. Setiap dukun tuh berisi jin. Jin itu anak tau lah pian rupanya. Minal jinnati wan nas. Jin itu banyak kayak manusia rupanya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Kalau jinnya kada kau dilihat, manusia bisa juga jadi jin. Bilanya berbuat maksiat, membawai orang berbuat maksiat kepada Allah, itu bentuknya manusia padahal dia adalah jin. Nah, dukun tuh ada jinnya. Wahai jinku, jadi dukun, ini hintalu ayam tambuk patak di bawah tokonya, langsung dipatak. Mbah itu jin yang satunya datanginya penderi, oh datang gitu, cil aja pelihat tulun cilai warung pian nih kan, tapi rami kayak dahulu lagi, padahal rami ya pian, rami aja padahal cakanya sehari berjual 50 juta payu, dapat saya 50 40 tuh biasa aja turun naik kan. Pelihat ulun cilai jar jin yang sekong tadi, jin kada pinan dulun jin acilnya tuh. Cil, ulun lihat warung pian ini kan tapi payu kayak dahulu. Jar acil, ih kam jar, ih lalu ya kalau pada payu aja, cuma kada bersyukur, bujur jar. Gak kenapa yolah, anu cilai mungkin pian ini ada yang membuat mengguna-gunai warung pian nih, jadi kada payu lagi pian berjual kan tapi payu nih, ih lah jar, cil jar. Di situ nah ada orang pintar. Ya si jinnya tadi mana kan si dukun itu deh, padahal orang pintar. Situ orang pintar coba pian ke situ. Ya Allah, apakah di warung pian nih? Di mana rumahnya? Itu tuh di situ si Bang Empat. Jalan Manggis. Datangnya anu barang aja disambut apa ya lah. Wah sini cendikiawan lain apa tuh ngarannya? Orang pintar. Paranormal nang keren benar. Itu pada dukun ini bisa sarik gue kan? Paranormal artinya tahu gitu nah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, guru. Apa kabar pian? Lawas pian kada belang wadah ulun lah. Dasar kada pernah belang. Lawas pian kada belang lawan ulun han teh. Han, bekurus pian pinanya sedikit. Berjalan sendiri kan mulai bahari aku kayak ini ya lama ya karena mana kan kurus-kurus tetap aja timbanganku kesanya paranormal tahu nih pada salah padahal salah. Apa kabar pian warung pian kada payu kah bah dasar kasap ini kan tapi payu kah pian penjualan nggih guru itu makanya ulun kesini datang pian guru pian tahu kada tapi payu anu jualan ulun pada gawian sini kalau tuh lihat ya kan guru apa sebabnya, ambil banyu, ambil jin, ambilkan banyu di gelas, ambil banyu di gelas. Oh, ada orang kada ketuju saingan pian berdagang. Ini ada sesuatu yang dipataknya di bawah warung pian. Nah, coba pian cari di bawah warung lah. Di situ ada tuh. Bilanya ada bekas bebulangkir tanahnya di situ tuh yang mematak. Memang itu kalau bekas orang menabuk luang tuh aja pian punya ada kira bawa ke sini apa bendanya lah ya. Langsung aja si Acel tadi ke bawah kolongan tadi warung si jin tadi sudah mana yang taruh tambuk situ taruh tambuk dia anaknya macam-macam. Nah ini sekalinya nah dipataki orang bawa wadah dukun nih ada orang-orang 7 pian berdagang ya kalau itu buai pekerjaan jin. Nah, dengki yang di dalam hatinya, dengki. Nah, kalau begitu Jara Braha, kita hancurkan Ka'bah yang ada di Mekah itu. Bawa pasukan ke Ka'bah sana, ke Mekah sana. Ampun paduka yang mulia, Ka'bah dijaga orang banyak. Salah-salah kita yang mampus bertahan. Mbak kayak apa?
Kita jangan berjalan batis paduka yang mulia, kita harus pakai gajah. Nyaman kita kalau di atas gajah dudukan, tinggal cucuki jadinya di bawah. Nah kalau di atas nyaman cucuki nang di bawah, kalau amun di atas nyaman cucuki nang di bawah. Begitu ngarannya di atas ya kalau. Oh, bawa pasukan gajah semuanya, gajah-gajah yang ada di Yaman, cari semuanya. Kita naik gajah semua, berangkatlah mereka ingin menghancurkan Ka'bah tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal ketika detik-detik Nabi Muhammad mau dilahirkan. Mereka pergi, oh pakai gajah, oh pakai gajah. Gajah itu pian sudah dekat, sudah sampai di Jeddah. Bebulik ini, bebulik. Kada mau dipukul, diapain, tetapnya ada bebulik. Dihadapkan ke sini, berputar pulang ke situnya. Dihadapkan ke situ, putar pulang ke sini. Kada mau nya kita tahu Ka'bah itu rumah Allah. Kada mau. Dipaksa pian, dipaksa. Kada mau juga. Ketika itu Allah mendatangkan tentara Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa burung ababil, membawa batu-batu kerikil dari api neraka. Burung ababil dipatuknya tuh ada apa namanya batu api dari api neraka, kayak keleker aja terus saja, tapi pang burungnya beribu berjuta yang datang, oh putar-putar burungnya, langsung menjatuhkan batu-batu itu, batu kerikil dari api neraka itu, burung ababil tadi ke pasukan Abraha tadi. Maka seketika itu yang mana kena badannya berlobang karena api kan, api itu kalau kena daging kita loloh daging kita. Maka di dalam Al-Quran dikatakan pasukan Abraha itu berlubang-lubang seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahu lah pian ibu-ibu nih, ibu-ibu nih boy ini pian hiri dengki itu ketujulan bibinian lakian gini banyak kayak juga ya Allah. Artinya begini, introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita melihat tetangga kita, saudara kita mendapat nikmat dari Allah, pian sakit hati, berlobang hati pian, nah itu Abraha tuh pian. Nggih, orang ini nah betutukar, nukar mobil baru, nukar motor barunya, berlobang hatinya, kan senang. Melihat orang mendapat nikmat, nyana kan senang. Itu Abraha, berlobang hatinya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nukar mobil pulang, lakinya kada begawi, dalam di mana duitnya? Jangan lagi merampok kalau kada juga kan, merampok tangkap polisi sudah, menjual obat kalau kada juga kan, menjual obat tangkap orang, macam-macam aja dah, berlobang. Nukar pulang orang mobil yang paling mahal, apa Hammer, pingsan langsung sini. Orang yang udah nikmat inya nang pingsan, subhanallah. Nah itu intisarinya memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya bersihkan hati kita sebagai umat Rasulullah, bersihkan hati kita, jangan sampai hati kita berlobang. Berlobang kenapa? Karena hiri. Berlobang kenapa? Karena dengki. Berlobang kenapa? Karena sakit hati melihat orang mendapat kenikmatan. Jalan biduan tadi, iya pulang nang jadi kenapa kada aku? Iya pulang jadi kenapa kada aku? Kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, tidak ada yang bisa mengambilnya. Ya, kita sorangan, anak perang lawan orang sekampung. Ujar Allah, ika menang, sekampung nanti pasti kalah. Tidak bisa mengalahkan. Tapi ujar kalau ikam kalah, sudah ditentukan sama Allah. Makanya hati kita dijaga, bersihkan hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, ya lah. Jagalah suami, jangan sampai kawin lagi. Jadi itu intisarinya malam ini, apa sedikit membuka masalah kenapa maka disebut tahun gajah, karena pada waktu itu Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya. Kemudian Allah memberikan pertolongan kepada Ka'bah, mengirim burung-burung ababil yang membawa batu dari api neraka, dijatuhkan ke pasukan Abraha tadi, maka mereka daging-daging mereka berlobang-lobang seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, sebab apa? Kenapa ini terjadi? Karena Abraha memiliki sifat hiri dan maharagu, sifat dengki.
Oleh karena itu kita sudah belajar dari Al-Quran, belajar dari peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, periksa diri kita masing-masing, lihati hati kita berlobang tak adakah. Bilanya berlobang-lobang, iya tuh sudah. Bilanya ada ketujuh melihat orang dapat nikmat, ya sudah tuh Abraha sudah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat Abraha, mudah-mudahan kita dibebaskan Allah dari sifat hiri, dari sifat dengki. Amin Allahumma amin. Allahumma qulna wal muslimin bina saqawati ila sya'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ila rahmah wa minal junubi ila maghfirah wa minal isyaati ila ihsan wa minal khawfi ila aman wa minal fakri ila gina. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yagib, tawassana ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim. Allahumma yassir lana ya Allah jaratan Makkah wal Madinah fi hajal majlis mubarak bi jahi Nabi Muhammad, bi haqqi Nabi Muhammad, bi nuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.